Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semua apa kabar mahasiswa semuanya, kelas 1 dan 2 ya, yang mengambil mata kuliah manajemen operasi. Jadi pada sore ini Bapak akan menjelaskan tentang desain operasi dan strategi operasi. Apa itu desain operasi, apa itu strategi operasi, dan bagaimana contohnya. Dan bagaimana, dan setelah itu banyak nanti mahasiswa diminta untuk membuat refleksi diri tentang apa yang Bapak jelaskan, dan juga ada drama akhirnya ya. Oke, itu untuk lebih untuk sekarang waktu jangan Bapak untuk share screen ya atau materi desain operasi berikut ini. Wah, ini dia ya. Jadi pertama Bapak akan jelaskan apa itu desain proses operasi ya. Jadi proses operasi juga harus punya desainnya, punya bentuknya. Nah, yang desain itu bentuk ya, model ya, itu desain proses operasi. Jadi desain proses operasi itu adalah bagaimana alur kerja itu dibuat untuk menghasilkan produk atau jasa secara efisien ya, kayak desain proses operasi itu adalah bagaimana alur kerja dibuat untuk menghasilkan produk atau jasa secara efisien. Nah, ini Bapak beri contoh dalam bentuk tabel, jadi contoh desain operasi, proses operasi ya. Pertama ada tahapan operasi. Jadi ada desain operasi itu, dosen proses operasi itu tahapan yang pertama perencanaan ya, pengadaan bahan, produksi, quality control, distribusi, dan evaluasi. Ini ada 6 tahapan ya dalam desain proses operasi. Pertama di perencanaan ya, kemudian pengadaan bahan ya, kemudian produksi, quality control, distribusi, evaluasi. Di sini dalam tahap pertama perencanaan ini tugasnya adalah perusahaan itu menentukan kebutuhan dan target produksi ya, menentukan kebutuhan ya, berapa jumlah yang dibutuhkan dan target produksi ya. Nah, inputnya data permintaan, jadi data permintaan dari konsumen ya. Jadi untuk menentukan jumlah kebutuhannya itu dan berapa target produksi itu berdasarkan data permintaan dari konsumen, sehingga outputnya rencana produksi. Ini namanya tahap proses. Ini inputnya, prosesnya di sini ya, inputnya data diproses ya, kemudian outputnya rencana produksi. Kemudian berdasarkan data permintaan konsumen ya, maka pihak perusahaan mengadakan pemilihan bahan ya, nanti membeli bahan baku dari supplier. Nah, ini SCM, supply chain management, dan pemasok ya. Jadi inputnya daftar kebutuhan ya, daftar kebutuhan bahan baku yang akan dibeli untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi outputnya bahan baku yang tersedia ya, bahan baku yang tersedia. Kemudian sudah ada bahan bakunya, kemudian tahap ketiga itu produksi. Nah, dibuatlah ada proses pembuatan produksi, ada inputnya itu bahan baku ya. Nah, bahan baku. Jadi produk baku, kemudian outputnya ada produk setengah jadi ya. Produk setengah jadi. Nah, ini prosesnya. Kemudian setelah produk setengah jadi, maka ada yang keempat itu quality control, pengendalian kualitas. Artinya ya, maksudnya apa, ini melakukan pemeriksaan kualitas produk. Jadi kualitas produk itu diperiksa ya, diperiksa, dikontrol ya. Nah, inputnya produk, produk jadi ini produk ya. Kemudian outputnya produk layak jual ya. Jadi diperiksa kualitas, kalau sudah bagus memenuhi ke konsumen ya, sehingga produk itu layak dijual. Satu, produk layak dijual ya, kemudian untuk didistribusikan ya, dan untuk didistribusikan. Artinya jadi produk jual ini dikirim ke pelanggan atau pasar. Jadi inputnya produk jadi. Nah, ini inputnya produk jadi ya, outputnya produk sampai tujuan, sampai ke konsumen, itu outputnya ya. Jadi ya, dari produk itu bisa output produk jual itu bisa input produk jadi, outputnya produk sampai tujuan. Kemudian setelah itu dari tujuan, konsumen sudah mengkonsumsinya, ada feedback dari konsumen, sehingga ada evaluasi ya, evaluasi ada jadi dalam evaluasi ini perusahaan itu melakukan analisis hasil produksi dan perbaikan proses jika ada terjadi kesalahan. Jadi inputnya data produksi, kemudian inputnya laporan evaluasi. Ini namanya desain proses operasi ya. Jadi dalam proses operasi itu mencakup perencanaan, pengadaan bahan, produksi, quality control, distribusi, dan evaluasi.
Nanti kalau Anda sebagai contoh bagaimana desain proses operasi di sebuah restoran, ya. Kemudian strategi operasi. Jadi strategi operasi itu adalah pendekatan untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan keunggulan kompetitif. Itu strategi operasi, ya. Strategi operasi adalah pendekatan untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan keunggulan kompetitif. Ada beberapa contoh dalam bentuk tabel strategi operasi. Jadi perusahaan itu juga dapat memiliki, ya, strategi operasi. Ada beberapa macam strategi operasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah cost leadership, ya. Kemudian quality improvement, ini strateginya nih. Flexibility, ya. Speed, kecepatan, innovation, dan customer focus. Jadi ada 6 strategi operasi yang dapat dipilih oleh perusahaan, nah, ya, dalam melayani konsumen, ya. Nah, kalau perusahaan itu menggunakan strategi operasinya cost leadership, artinya perusahaan itu menekan biaya produksi, ya. Jadi di sini contohnya menggunakan bahan baku lokal murah, nah, ini kan sehingga ada efisiensi menggunakan biaya produksi. Nah, kalau menggunakan bahan baku bukan luar negeri mungkin mahal, ya, sehingga tidak menekan biaya produksi. Ini nama cost efficiency agar kenapa agar harga produk itu bisa terjangkau murah, ya. Ini karena ini kan itu apabila produk itu menetapkan cost leadership, artinya fokus pada biaya efisiensi, sehingga dengan menekan biaya produksi maka harga produk akan lebih murah, gitu, ya. Kemudian ada juga perusahaan yang menggunakan strategi operasinya itu quality improvement, perbaikan kualitas, ya. Nah, di sini kalau perusahaan itu menggunakan strategi operasi quality improvement, perusahaan itu meningkatkan kualitas produk. Jadi perusahaan itu menetapkan standar quality control yang ketat, ya. Ya, bahan bakunya gimana, ya, SDM-nya dan sebagainya itu, sehingga menghasilkan yang berkualitas, sehingga harga juga sesuai dengan kualitas. Jadi harga biasanya ikut nilai produk. Kalau nilai produknya baik, harga akan juga akan tinggi, ya. Jadi quality improvement, ya. Flexibility, ada juga perusahaan yang menggunakan strategi operasi flexibility, arti fleksibel terhadap pilihan pasar, ya. Nah, tergantung konsumen, ya. Jadi produksi sesuai pesanan. Saya kalau sesuai pesanan ini strategi operasi flexibility, jadi fleksibel terhadap pilihan pasar dan produksi sesuai dengan pesanan. Ada juga perusahaan yang menggunakan strategi operasi speed, kecepatan. Jadi artinya itu perusahaan mempercepat proses produksi dan distribusi. Nah, ini contohnya pengiriman same day delivery, ya, pada hari itu juga, pada yang sama, ya. Pesan pada hari itu juga, itu kan tidak besok, tidak lusa, pada jadi kita konsumen pesan dikirim pada hari tersebut. Itu namanya percepatan, ya. Kemudian ada juga strategi operasi yang namanya innovation. Innovation itu inovasi, pembaruan, ya. Nah, jadi di sini perusahaan melakukan inovasi produk atau proses, ya. Berarti contohnya perusahaan itu menggunakan teknologi otomisasi, ya. Kemudian ada juga perusahaan yang menggunakan strategi operasi customer focus, jadi fokus pada kepuasan pelanggan. Nah, di sini misalnya layan after sales, kalau Anda bisa fokus membeli televisi, ya, nanti bagaimana juga perusahaan memberikan layanan secara penjualan, itu berarti customer focus, ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan juga bagaimana menerapkan strategi operasi ini. Nah, Bapak beri contoh kasus sederhana usaha makanan, ya. Nah, misalnya aspek proses. Ya, kalau aspek proses itu di restoran, ya, di restoran usaha makanan. Jadi restoran di bahan baku, ya, bahan baku itu diolah, dimasak, ya, kemudian quality controlnya itu diperiksa quality controlnya, rasanya gimana, kemudian kemasannya baru dikirim. Ini proses, jadi bahan baku, masak, quality controlnya rasa, jadi penilaian kualitas rasa gimana, kemasan, dan kirim. Jadi kalau strategi biayanya apa? Beli bahan grosir agar lebih murah. Dari segi biaya berarti ini cost leadership-nya, ya. Kalau ini cost leadership itu artinya pihak restoran itu membeli bahan grosir agar lebih murah. Kemudian bagaimana strategi kualitasnya, quality improvement-nya itu standar resep tetap. Standar resep tetap dia ada standar, ya, digunakan. Dan strategi kecepatannya pre-cooking untuk mempercepat penyajian, ya, pre-cooking untuk mempercepat penyajian, dan strategi fleksibelnya bisa custom level pedas.
Nah, ini contohnya dari perangkat sederhana di usaha makanan ya, ada prosesnya, dibahan, masak, quality controlnya, rasa, kemasan dan kirim. Nah, ini proses biayanya otomatis pihak restoran membeli bahan grosir agak lebih murah, efisiensi sehingga harganya nanti lebih murah juga. Kalau perusahaan restoran menggunakan strategi kualitas berarti menggunakan standar resep ya, menggunakan standar resep sudah ditetapkan oleh restoran itu ya. Sehingga itu namanya strategi kualitas, karena untuk menjaga kualitas tetaplah harganya juga lebih tinggi pada menggunakan strategi biaya. Kalau fokus pada strategi kecepatan berarti ya masak itu sebelum cooking dulu untuk mempercepat penyajiannya, masak dulu tuh semuanya tuh. Jadi kalau konsumen pesan langsung bisa dilayani pada saat itu juga. Itu yang pre-cooking untuk siapnya. Atau strategi fleksibel, bisa custom level pedas. Nah, ini kan pada permintaan konsumen ya. Mau level pedas atau tidak pedas sebagainya. Itu ya itu namanya, ini contoh pendapat konsumen. Kemudian bagaimana desain proses operasi mahasiswa kuliah. Ya. Jadi desain operasi juga desain proses operasi juga dapat digunakan oleh mahasiswa dalam kuliah. Desain proses ini menggambarkan alur aktif mahasiswa dari awal hingga akhir kegiatan perkuliahan. Nah, ini contoh tabel nih, tabel desain proses operasi mahasiswa. Pertama, terdapat ada 7 tabel ya. Pertama, proses studi, ya. Kemudian persiapan materi, mengikuti kuliah, ya, diskusi dan tugas, review materi dan evaluasi atau ujian, evaluasi diri. Jadi namanya desain proses operasi mahasiswa dalam kuliah. Ada 7 proses. Proses pertama, tahapan pertama peserta mahasiswa harus melakukan pelajaran studi, artinya menyusun jadwal kuliah dan target akademik, berapa IPK yang akan diperolehnya ya, itu adanya dasarnya. Kemudian inputnya KRS, mahasiswa buat adik menginput mata kuliah di KRS ya, dan kurikulum dan juga kurikulum. Outputnya jadwal dan rencana belajar, ada jadwalnya nanti buat jadwal rencana belajar. Nah, itu outputnya. Setelah ada jadwal rencana belajar baru ada persiapan materi. Nah, ini kan artinya membaca bahan semua kuliah. Jadi sebelum masa kuliah itu membaca bahan materi untuk kuliah ya. Inputnya buku, modul atau PowerPoint dan sebagainya. Sehingga outputnya pemahaman awal. Ya, kemudian setelah baca buku bahan semua kuliah, dari buku atau modul ada pemahaman awal sehingga Anda besoknya mengikuti kuliah. Nah, ya. Ikuti kuliah itu proses ikut kuliah, materi kelas dan catat materi. Inputnya materi dosen, outputnya adalah catatan kuliah. Kan? Kemudian diskusi dan tugas. Artinya di sini mengerjakan tugas dan berdiskusi. Inputnya soal tugas, outputnya hasil tugas. Ya. Kemudian ada hasil tugasnya, ada review materi. Artinya Anda mengulangi materi kuliah, mengulang materi setelah kuliah. Inputnya catatan kuliah dan outputnya pemahaman mendalam ya. Kemudian baru Anda ikut evaluasi atau ujian, ikuti UTS atau UAS ya. Nah, inputnya materi yang dia pelajari dan outputnya nilai akademik. Sehingga setelah itu semua selesai dapat A, B, C ya. Anda evaluasi diri, bagaimana menilai hasil belajar dan memperbaiki materi belajar. Jadi nilai feedback dosen, peningkatan strategi belajar. Jadi harus evaluasi diri. Setiap Anda kuliah tuh hasil akhirnya nanti dari A, B, C, D ada hasilnya, Anda evaluasi diri. Apakah metode Anda sudah tepat atau belum? Kalau masih belum tepat diperbaiki ya, untuk dapat peningkatan saya belajar ke depannya ya. Kemudian bagaimana strategi operasi mahasiswa dalam kuliah. Jadi strategi ini membantu mahasiswa mencapai hasil akademik yang optimal ya. Tabel strategi operasi mahasiswa nih, misalnya ada strategi operasi juga, mahasiswa juga bisa menggunakan strategi operasi ya dalam kuliah. Ada yang berfokus pada manajemen waktu ya, active learning ya, konsistensi, kolaborasi ya, pemanfaatan teknologi, fokus pada prioritas dan evaluasi berkala. Contohnya misalnya kalau manajemen waktu, jadi mahasiswa mengatur waktu belajar dan aktivitas. Contohnya tuh membuat jadwal harian. Jadi mahasiswa dalam manajemen waktu itu harus membuat jadwal harian. Ya, kapan belajar, kapan santai dan sebagainya. Jadi mengatur waktu belajar dan aktivitas. Kemudian active learning. Artinya mahasiswa itu aktif bertanya, diskusi. Ini misalnya waktu kuliah itu mahasiswa bertanya saat kuliah ya, bertanya pada dosen, berdiskusi dengan mahasiswa dan sebagainya. Ini namanya active learning. Konsistensi, jadi mahasiswa itu untuk bahasa juga harus konsisten. Nah, segini harus konsistensi, belajar rutin. Jadi belajar 1-2 jam setiap hari, tapi continue, tambah konsisten. Jangan belajar 1 hari 10 jam,
jadi tidak belajar itu tidak bagus. Yang bagus itu belajar rutin ya, bahasa itu jam setiap hari asal rutin, atau setengah jam setiap hari asal rutin. Nah ini namanya konsistensi ya. Kalau khusus belajar itu juga perlu konsistensi dalam belajar. Jadi itu strategi operasi. Kemudian kolaborasi, belajar bersama teman, study group ya, mau belajar diskusi kan. Nah ini namanya kolaborasi. Kemudian juga pemanfaatan teknologi menggunakan tools digital, ada Google Doc, ada Notion, ada Zoom dan sebagainya ya. Dan fokus karena fokus pada prioritas, mendahulukan tugas penting ya. Jadi anak maksudnya harus fokus pada prioritas saja, mendahulukan tugas penting, kerjakan deadline dan tekat dulu, jangan mengerjakan tugas yang deadline yang lama yang tekat ditinggalkan, dia akan tidak bagus hasilnya ya. Jadi kerjakan dulu deadline, tekat dulu ya, baru yang jauh ya. Mendahulukan tugas penting, evaluasi berkala, mengevaluasi belajar, review nilai setiap akhir semester, Anda mereview nilai setiap semester. Ini namanya strategi operasi mahasiswa dalam kuliah ya. Kemudian ini contoh penerapan kasus mahasiswa aktif. Jadi prosesnya apa? Buat jadwal, ikut kuliah, catat, kerjakan tugas, review, ujian. Ini di proses ya, proses mahasiswa di penerapan kasus. Prosesnya buat jadwal, ikut kuliah, catat, kerjakan tugas, review, dan ujian. Nah, kalau mahasiswa itu menggunakan strategi operasi sesuai waktu, gunakan Google Calendar untuk jadwal. Nah, Anda pakai Google Calendar buat jadwal setiap hari ya. Hari ini misalnya setiap hari ada jadwal kapan belajar ya, kapan yang tugas dan sebagainya. Strategi belajar, gunakan metode Pomodoro. Nah, ini kita apa dari Pomodoro? Apa itu Pomodoro ya? Gunakan dalam belajar itu ya. Anda juga menggunakan strategi dan itu dapat menggunakan metode Pomodoro ya. Kemudian juga strategi kolaborasi, diskusi kelompok setiap minggu ya. Strategi teknologi, gunakan aplikasi catatan digital, misalnya AI, sebagainya. Ini adalah contoh di kasus mas aktif ya. Apa itu arti Pomodoro? Jadi Pomodoro itu berasal dari bahasa Italia yang berarti tomat. Nah, ini Pomodoro itu tomat ya. Pomodoro berasal dari bahasa Italia yang berarti tomat. Jadi nama ini digunakan karena penciptanya Francisco Cirillo memakai timer dapur berbentuk tomat. Jadi kayak tadi ada, jadi sini Francisco Cirillo ini menggunakan penentu waktu dapur berbentuk tomat saat mengembangkan metode ini. Jadi maka sebut Pomodoro ya. Pomodoro itu dari bahasa Italia yang berarti tomat. Kesimpulannya apa? Pomodoro itu kata dari bahasa Italia artinya tomat, bukan singkatan atau akronim. Jadi metode Pomodoro ini efektif untuk dalam mahasiswa karena sesuai dengan cara kerja otak dan membantu mengatasi kebiasaan belajar yang kurang terstruktur ya. Mengapa mahasiswa menggunakan metode Pomodoro? Karena ini efektifnya metode ini efektif untuk mahasiswa. Pertama apa? Alasannya meningkatkan fokus. Maksudnya apa? Belajar 20 menit membuat otak lebih mudah fokus tanpa merasa terbebani ya. Ini 2 menit belajar, istirahat 5 menit. Nah, jadi dampaknya apa? Lebih konsentrasi saat belajar. Jadi belajar 2 menit ya. Belajar 2 menit membuat otak lebih mudah fokus tanpa merasa terbebani. Kemudian mengurangi prokrastinasi. Jadi waktu yang singkat membuat tugas terasa lebih ringan untuk dimulai, tidak menunda tugas ya. Jadi masa tidak menunda tugas. Jadi mengurangi prokrastinasi ya. Artinya waktu yang singkat membuat tugas terasa lebih ringan untuk dimulai. Dampak bagi mahasiswa, tidak menunda tugas. Kemudian mencegah kelelahan mental. Jadi ada jeda istirahat setiap sesi. Jadi 2 menit, kemudian misalnya jam 8 sampai jam 8.25 tukar belajar ya, kemudian 5 menit istirahat, mulai lagi jam 8.30. Itu namanya mencegah untuk mencegah kelelahan mental. Jeda-jeda setiap sesi, tidak cepat lelah atau burn out ya. Jadi manajemen waktu lebih baik, belajar jadi terstruktur dan terukur, waktu juga lebih efisien ya. Waktu juga lebih efisien. Kemudian meningkatkan produktivitas, fokus, istirahat, kemudian kerja otak lebih optimal, tugas selesai lebih cepat. Jadi ada fokus, belajar, istirahat 5 menit, fokusnya 5 menit, istirahat pada bisa 5 menit, ada istirahat 2 menit, kerjanya fokus lagi, sehingga kerjanya otak lebih optimal, tugas selesai cepat, lebih cepat. Memudahkan evaluasi, setiap sesi bisa diukur hasilnya, tahu progres belajar ya. Melatih disiplin, membiasakan belajar teratur, konsistensi meningkat ya.
atau disiplin, menyelesaikan belajar teratur, aktivitas ada 4 oleh mahasiswa, konsistensi meningkat. Jadi penjelasan intinya itu sederhananya, otak manusia punya batas fokus sekitar 20-30 menit optimal, lebih itu udah tidak fokus lagi. Jadi otak manusia itu punya batas fokus sekitar 20-30 menit, setelah itu udah fokus. Jadi kata ulama, belajar tanpa jeda fokus menurun. Pomodoro memanfaatkan pola fokus, istirahat, fokus lagi, sehingga otak tetap fresh. Jadi Pomodoro ini tadi Pomodoro ya, fokus, istirahat, fokus lagi, sehingga otak tetap fresh. Contoh dampak nyata pada mahasiswa. Jadi ini sebelum Pomodoro, ya ini sesudah Pomodoro. Jadi kalau sebelum Pomodoro tuh belajar lama tapi tidak fokus, sering buka HP saat belajar, tugas menumpuk, mudah lelah. Ini kan kalau sebelum Pomodoro kan belajar lama tapi tidak fokus, kalau sering buka HP saat belajar. Tugas menumpuk, mudah lelah. Nah, setelah adanya Pomodoro, setelah masuk Pomodoro, belajar lebih singkat tapi efektif, lebih disiplin dan minim distraksi. Tidak boleh main HP, tidak boleh buka HP. Jadi lebih disiplin dan tidak minim distraksi. Tugas saya bertahap, lebih terkontrol dan teratur. Ini Pomodoro. Jadi metode Pomodoro ini efektif karena membuat belajar lebih fokus, terstruktur dan tidak melelahkan. Sangat cocok untuk mahasiswa yang sering terdistraksi atau suka menunda tugas ya. Jadi metode Pomodoro ini efektif untuk mahasiswa yang suka menunda tugas. Nah, ini Bapak Ben dalam tabel cara kerja metode Pomodoro mahasiswa ya. Cara kerjanya pertama, tentukan tugas dulu ya, tugas ya. Durasinya 5 menit. Yang pertama harus tentukan tugas dulu. Durasinya 5 menit. Menentukan tugas atau materi yang akan dipelajari. Anda akan belajar apa ya? Tentukan tugas dulu. 5 menit, menentukan tugas atau materi yang akan dipelajari. Contoh aktivitas membaca materi ekonomi bab 1 umpamanya ya. Anda membaca materi bab 1. Fokus belajar 20 menit ya. Fokus belajar. Anda selama 20 menit belajar tentang membaca materi ekonomi bab 1. Ini kan. Jadi selama 20 menit ini belajar dengan fokus penuh tanpa gangguan, tidak ada main HP dan sebagainya ya. Fokus belajar. Fokus penuh tanpa gangguan. Dan contohnya amasan membaca dan membuat catatan, ya kan? Kemudian selesai 5 menit, istirahat pendek, 5 menit istirahatnya, ya 5 menit. Istirahat untuk menyegarkan pikiran, misalnya dengan minum, stretching dan sebagainya ya. Nah, ini namanya minum, kopi, teh, air, teh es, atau stretching ya, stretching. Kemudian setelah itu dalam 5 menit, ulangi Pomodoro, kan? Ulangi Pomodoro 5 plus 5 menit, nah ya. Mengulangi siklus belajar dan istirahat 3-4 kali. Lanjut materi berikutnya, kan? Udah sampai selesai, lagi kedua istirahat lagi 15 sampai 30 menit. Nah, ini saat panjang 15 sampai 30 menit. Nah, istirahat lebih lama ini setelah 4 siklus Pomodoro ya, setelah 4 siklus Pomodoro. Nah, misalnya makan santai sebentar, kan? Nah, ya. Setelah itu Anda evaluasi hasil 15 menit. Mengecek hasil belajar dan pemahaman. Review catatan dan rangkuman. Nah, ini dia. Ini contoh dari metode tata kerja metode Pomodoro untuk mahasiswa ya. Kemudian contoh penerapan dalam sesi belajar umpamanya ya. Sesi 1 belajar. Waktunya jam 8 sampai jam 8.25. Ya baca terus gini ya. Kemudian istirahat jam 8.25 8.30. 8.30 lagi mulai lagi belajar Pomodoro 2 sampai jam 8.55. Istirahat lagi 5 menit. Jam 8.5 sampai 9 ya. Nah, kemudian hari 3 belajar Pomodoro 3 jam 9 sampai jam 9.25. Istirahat lagi jam 9.25 sampai 9.30. Belajar lagi Pomodoro 4 9.30 sampai 9.55. Ini saat panjang. Ya ini saat panjang nih. 9.55 sampai 10.15. Jadi ada dari beberapa tahapan ya. Yang terakhir itu buat saat panjang. Jadi dalam tahapan ini hindarilah distraksi, HP, sosial media ya. Saat Anda fokus selama 4 menit, Anda hindari HP, sosial media, Instagram, dan Facebook, dan sebagainya. Gunakan timer. Ini timernya itu namanya dalam bentuk tomat. Namanya tadi Pomodoro kan. Digunakan timer, bisa aplikasi atau alarm. Bisa pakai stopwatch. Nah, gitu kan. Fokus pada satu tugas saja per sesi. Fokus pada satu tugas saja per sesi. Konsistensi lebih penting daripada durasi panjang. Jadi penerapan metode Pomodoro dalam desain proses operasi. Jadi metode Pomodoro juga bisa digunakan untuk mengatur alur kerja karyawan agar lebih terstruktur. Nah, ini di sini karyawan nih. Nah, ini bagaimana karyawan melakukan metode Pomodoro dalam desain proses operasi.
Pertama, misalnya perencanaan tugas ya. Jadi membagi pekerjaan jadi di sesi 20 menit. Nah, tim marketing membuat konten selama 20 menit. Kemudian nanti selama menit bisa dulu ya kan. Kemudian sesi kerja juga fokus kerja tanpa gangguan selama 2 menit. Programmer coding fitur. Nah, istirahat 5 menit satu sesi ya. Istirahat 5 menit setelah setiap sesi kan tiap karya melihat sejenak. Setelah itu mengulang siklus 34 ya. Mengulang siklus 34 sekali, menyelesaikan laporan bertahap. Baru evaluasi, review hasil setiap sesi, mengecek hasil kerja. Sama, kita bisa buat jadwal ketentuan juga. Nah, ini jadwalnya, nggak tahu apa kerjanya, istirahat, ini nama Pomodoro itu 2, 3, dan 4. Nah ya, ini ya. Jadi ini. Kemudian bagaimana penerapan dalam segi operasi? Pomodoro juga bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Ini tabelnya. Jadi misalnya produktivitas tinggi, kalau di sini perusahaan ingin meningkatkan produktivitas tinggi itu fokus kerja dalam waktu singkat. Tim kerja pakai timer Pomodoro. Jadi kalau mau meningkatkan produktivitas tinggi itu ya tim kerja menggunakan timer Pomodoro. Efisiensi waktu, mengurangi waktu terbuang, menghindari multitasking. Kesehatan karyawan, ada jeda rutin, mengurangi burnout. Ini pakai Pomodoro ya. Nah, jadi pertama untuk kenapa kita perusahaan juga bisa menggunakan Pomodoro ya, untuk agar peningkatan produktivitasnya tinggi, efisiensi waktu, kesehatan karyawan. Manajemen fokus, mengurangi distraksi, no HP saat kerja, di waktu kerja jangan main HP, dan adanya continuous improvement, evaluasi tiap sesi, daily review hasil kerja. Ini ya. Nah, ini strategi operasi berbasis Pomodoro. Kemudian contoh penerapannya data perusahaan digital. Nah, ini prospeknya proses. Brief ini misalnya kayak pertemuan sebentar ya. Kerja 24 menit, istirahat, review, lanjut. Nah, brief, kerja 2 menit, istirahat, review, lanjut. Tim IT, coding pakai Pomodoro. Tim marketing membuat konten per sesi. Strategi, fokus kerja dan kurangi distraksi. Artinya, jam main HP, jam sosial media, dan sebagainya. Ini contoh penerapan nyata perusahaan digital. Di setiap 20 menit, istirahat 5 menit. Lanjut lagi, kerja lagi 20 menit, istirahat. Kerja lagi 20 menit, istirahat. Dan review, dan lanjut. Nah, itu ya contohnya. Kalau pakai coding Pomodoro. Apa kelebihan dan keterbatasannya? Kelebihannya meningkatkan fokus. Keterbatasan tidak cocok untuk kerja non-stop. Nah, tidak cocok ya, ada kalau non-stop tidak cocok. Jadi kalau ini mengurangi kelelahan, perlu disiplin tinggi keterbatasannya ya. Mudah diterapkan, tidak semua pekerjaan fleksibel. Jadi kalau Pomodoro digunakan untuk pekerjaan yang lebih fleksibel. Tapi kalau kerjaan untuk kerjaan non-stop itu tidak bisa ya. Kemudian kesimpulannya, bisa digunakan terutama untuk pekerjaan kantoran ya. Jadi Pomodoro ini bisa digunakan untuk pekerjaan kantoran, startup atau usaha digital atau tim kreatif dan IT. Kurang cocok untuk produksi massa atau pabrik atau operasi yang tidak bisa berhenti, tidak cocok ya. Jadi berikut inilah contoh penerapan metode Pomodoro yang lebih detail pada 3 jenis perusahaan IT, UMKM, dan manufaktur. Yang pertama jelaskan dan di sini Pomodoro yang digunakan di perusahaan IT, software house atau startup. Nah, ini desain operasi basis Pomodoro. Pertama, perencanaan ya, sprint planning. Jadi penerapan Pomodoro membagi task jadi unit kecil per fitur. Outputnya task list, daftar tugasnya. Jadi ini katanya sprint planning. Nah, jadi kartus ini dibagi lagi tugas task jadi kecil, bagi-bagi kecil. Outputnya task list, daftar tugas. Nah, coding pamannya, pengembangan fitur. Nah, jadi 24 menit ini fokus pada coding. Outputnya ketua kode program. Kemudian istirahat dulu 5 menit istirahat. Energi pulih, debugging, perbaikan bug. Nah, satu sesi Pomodoro bug terselesaikan kan. 20 menit nih, 20 menit ya. Baru review, kode review, evaluasi tiap 2-3 Pomodoro. Kode siap deploy yang digunakan kan. Ini contoh di IT ya. Nah, jadi perencanaan itu artinya misalnya merencanakan sprint, jadi kartusnya dibagi lagi ke tugas lebih kecil lagi. Nah, ini ada subbagian tugas utamanya. Nih, nanti ada 4 tugas, 5 tugas ya. Outputnya tuh daftar tugas. Nah, setiap tugas itu 2 menit, istirahat 5 menit. 2 menit, istirahat 5 menit, begitu ya. Jadi setelah melakukan tugas itu saat ada jeda 5 menit tuh istirahat adalah Pomodoro ya. Nah, kemudian strategi operasi, otomatis strateginya meningkatkan produktivitas. Jadi coding waktu menerapkan Pomodoro itu coding tanpa distraksi 2 menit. Artinya tanpa main HP, tanpa main sosial media dan sebagainya. Dampaknya output meningkat sehingga produktif ya.
Atau agile working, task kecil per sesi, lebih fleksibel ya kan. Atau kualitas, review berkala, minim bugs. Nah, ini di strategi operasi di IT, software house data. Kemudian UMKM, contoh usaha online shop atau kuliner. Nah, bagaimana desain operasinya? Pertama, persiapan, aktivitasnya cek stok dan bahan. Nah, ini penerapannya satu podomoro, artinya 2 menit itu untuk cek stok dan bahan. Nah, data stok. Kemudian dah produksi, memasak, ada kan istirahat 2 menit kan, istirahat 5 menit, kemudian masak, istirahat 5 menit ya, kemudian lanjut lagi produksi, memasak, packing 2 menit. Nah, saat itu setiap sesi itu ada istirahat 5 menit. Nah, itu 2-3 pomodoro. Produk siap jual. Nah, kemudian marketing, posting dan balas chat 5 menit. Pomodoro 1 itu ada istirahat 5 menit. Outputnya konten dan respon cepat ya. Istirahat break 5 menit, tidak kelelahan, evaluasi cek penjualan sepatu pomodoro 8 harian. Nah, ini namanya penerapan modalnya 1 pomodoro, 3 pomodoro, pomodoro 1 kan istirahat break 5 menit. Nah, 2 menit nih, ini kan. Strategi operasinya efisiensi waktu. Jadi kerja per sesi, waktu lebih teratur, fokus pelanggan, balas chat di sesi khusus supaya lebih cepat, dan konsistensi produksi rutin, penjualan stabil. Nah, ini di perusahaan UMKM. Lagi di perusahaan manufaktur skala kecil atau workshop. Catatan, pomodoro hanya cocok untuk bagian tertentu, bukan seluruh lini produksi. Ya, kemudian tahapannya perencanaan aktivitas jalan produksi, 1 pomodoro jadwal kerja ya. Atau jadwal kerjanya, setup mesin, persiapan alat, 1 mesin siap ya. Pomodoro siapkan alatnya apa, 1 menit. Kemudian produksi ringan, manual 2-3 pomodoro, baru setengah jadi ya, itu ya. Ini maksudnya ini kan tugas kecil ya, ada jadwalnya, jadwal kerjanya apa. Kemudian tahapan quality control, pengecekan 1 pomodoro, proyek layak kan. Administrasi input data 1 pomodoro, data produksi dia ada fokus 2 menit, istirahat, fokus 2 menit, istirahat ya. Jadi strategi operasinya efisiensi, fokus kerja administratif, minim kesalahan. Kalau kualitas kontrol terjadwal, perlu lebih konsisten. Kesan kerjanya istirahat teratur, kurang iklan, kerja. Jadi perbandingan singkatnya, jenis perusahaan IT cocok, tidak sangat cocok. Bagiannya cocok, coding, desain, analisis. Kalau UMKM cocok, ya. Produksi ringan, marketing. Manufaktur terbatas, admin, kontrol, dan pencarian. Jadi kesimpulannya, pomodoro paling efektif untuk pekerjaan yang butuh fokus tinggi. Bisa menjadi strategi operasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tidak bisa diterapkan secara kaku ya. Jadi berikut inilah contoh jadwal kerja harian perusahaan berbasis metode Pomodoro. Jam kerja jam 8 sampai jam 17 yang disiapkan untuk tim kantor IT, admin, dan marketing ya. Contohnya nih ya. Nah, jam 8 sampai jam 2 fokus kerja. Ini Pomodoro 1. Nah, ini mulai tugas prioritas. Kemudian setelah jam 8.25 istirahat dulu 5 menit. Nah, break 5 menit di jam 8 jam 8.30 istirahat. Setelah itu jam 8.30 lanjut pekerjaan. Ini namanya Pomodoro 2. Nah, kemudian sampai lama 20 menit ya. Nah, 20 menit 5. Jam 8.55 istirahat lagi 5 menit. Jam 8.5 sampai jam 9 istirahat. Kemudian lanjut Pomodoro 3. Jam 9 sampai jam 9.25 Pomodoro 3. Fokus tanpa distraksi. Artinya fokus tanpa main HP, tanpa main sosial media dan sebagainya. Sampai jam 9.25 istirahat lagi 5 menit. Jadi sampai 13.30 istirahat. Kemudian 9.30 sampai 9.55 Pomodoro 4. Selesaikan tugas, kan? Kemudian istirahat panjang 8.955 sampai 10.15. Break 15 sampai 20 menit. Inilah mau ke jadwal kerjaan harian Pomodoro contohnya. Kalau sesi menjelang siang, ini bisa sesi pagi, siang jam 10.15 kan. Nah, sampai 10.40 20 menit. Pomodoro 5 kerja fokus. Nah, 10.40 10.45 istirahat. 10.45 11.10 Pomodoro 6. 10.10 10.15 istirahat. 11.15 sampai 11.40 Pomodoro 7. 11.49 istirahat, 11.45 sampai 12.10 Pomodoro 8, baru 12.10 sampai 13 istirahat siang, makan dan ibadah. Nah, ini contohnya sesi menjelang siang. Nah, jadwal kerja harian Pomodoro karyawan ya, perusahaan di kantor ya. Kemudian sesi siang sore sama 13 sampai 13.25 2 menit Pomodoro 9 mulai kerja kembali. 13.25 13.10 istirahat, 13.30 13.45 Pomodoro 10 lanjut kerja ya. 13.55 14 istirahat. Nah, jam 14 sampai 14.25 Pomodoro 11 lanjut kerja. 14.25 sampai 14.30 istirahat. Kemudian 14.30 sampai 15 Pomodoro 12 lanjut kerja, dan 14.55 sampai istirahat panjang break.
Nah, ini sesi siang dan sore. Sesi akhir hari jam 15, 15.10 mau 13 menit tugas, 15.40, 15.5 istirahat, 15.45 sampai 16.10 Pomodoro 14 lanjut kerja, 16.10 sampai 16.15 istirahat, 16.15 16.20 tidak final task, 16.40 evaluasi dan planning, mulai kerja dan rencana besok. Jadi catatan penting, satu Pomodoro sama dengan 2 menit kerja fokus tambah 5 istirahat. Setelah 4 Pomodoro istirahat panjang 15-30 menit. Jadi setelah 4 Pomodoro istirahat panjang 15 sampai 30 menit. Nah, dia itu rumusnya. Jadi gunakan tools, timer, aplikasi, Pomodoro timer, fokus to do. Hindari istirahat, hindari distraksi. HP, chat tidak penting saat sesi fokus. Tip implementasi di perusahaan. Gunakan task list harian sebelum mulai kerja ya. Sinkronkan dengan meeting, jangan ganggu sesi fokus. Bisa diterapkan fleksibel sesuai divisi ya. Di sini Bapak akan berikan satu kisah inspiratif tentang desain operasi dan strategi operasi ya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota, hiduplah seorang mahasiswa bernama Ardi. Ia berasal dari keluarga sederhana ya, di mana kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Sejak kecil Ardi sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Namun ia memiliki satu hal yang tidak pernah pudar, semangat untuk belajar dan mengubah nasib. Kesempatan itu datang ketika Ardi diterima di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Ek. Bagi Ardi ini adalah langkah besar. Namun kehidupan kuliah di kota bukanlah hal yang mudah. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, materi yang lebih kompleks dan tekanan akademik yang tinggi. Di semester awal Ardi sempat kewalahan. Ia sering menunda tugas, sulit fokus saat belajar, dan nilainya pun tidak memuaskan. Hingga satu hari ia menemukan sebuah metode belajar sederhana bernama Pomodoro. Belajar fokus selama 20 menit lalu istirahat 5 menit. Awalnya Ardi ragu, tapi ia mencoba. Ia mulai membagi waktunya. 25 menit membaca materi, 25 menit menyentuh tugas, dan seterusnya. Ia juga menghindari distraksi seperti media sosial selama proses sesi belajar. Perlahan perubahan mulai terasa. Ardi menjadi lebih fokus. Tugas-tugas yang dulu terasa berat kini bisa diselesaikan satu persatu. Ia tidak lagi bergadang tanpa arah, melainkan belajar dengan terstruktur. Nilainya mulai meningkat dan yang lebih penting, ia mulai memahami materi yang lebih dalam. Metode Pomodoro tidak hanya membantu Ardi dalam belajar, tapi juga membentuk kebiasaan disiplin. Ia belajar mengatur waktu, memprioritaskan pekerjaan, dan mengevaluasi hasilnya secara rutin. Saat memasuki semester akhir, Ardi mulai mengerjakan skripsi. Banyak temannya merasa stres dan kewalahan, tapi Ardi tetap tenang. Ia membagi pengerjaan skripsinya ke dalam sesi-sesi Pomodoro. Sedikit demi sedikit, bab demi bab selesai. Akhirnya Ardi lulus dengan hasil yang membanggakan. Tidak berhenti di situ, kebiasaan yang ia bangun selama kuliah terus ia bawa ke dunia kerja. Ia diterima di sebuah perusahaan manufaktur dan mulai karir dari posisi staff. Dengan disiplin dan kemampuan manajemen waktu yang baik, Ardi mampu bekerja lebih efektif dibandingkan rekan-rekannya. Ia menggunakan prinsip yang sama, membagi pekerjaan menjadi bagian kecil, fokus menyelesaikan satu persatu, dan melakukan evaluasi secara berkala. Seiring waktu, kinerjanya menarik perhatian atasan. Ardi dipercaya memegang tanggung jawab yang lebih besar, hingga akhirnya diangkat menjadi manajer produksi. Sebagai manajer, Ardi bahkan menerapkan konsep serupa dalam timnya, membagi pekerjaan ke dalam target harian yang jelas, menjaga fokus kerja, dan memberi waktu istirahat yang cukup agar tim tetap produktif. Dari seorang mahasiswa desa yang sempat belajar, Ardi kini menjadi seorang pemimpin yang sukses. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu berasal dari fasilitas yang mewah, tapi dari kerja kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan bagi Ardi, semua dimulai dari satu langkah sederhana, 25 menit fokus belajar. Kesuksesan Ardi sebagai manajer produksi tidak datang tanpa tantangan baru. Posisi tersebut menuntutnya untuk mengelola banyak hal sekaligus, mulai dari target produksi, kualitas produk, hingga kerja tim yang beragam karakter. Pada awal menjabat, Ardi sempat menghadapi masalah serius. Produksi sering terlambat, komunikasi yang tertib kurang efektif, dan beberapa karyawan mengalami kelelahan karena beban kerja yang tidak teratur. Situasi ini mengingatkannya pada masa-masa awal kuliahnya dulu, saat semuanya terasa kacau dan sulit dikendalikan. Namun Ardi tidak panik. Ia kembali pada prinsip yang telah mengubah hidupnya, memecah masalah besar menjadi bagian kecil dan terukur. Ardi mulai menerapkan pendekatan ala Pomodoro dalam sistem kerja timnya. Ia tidak secara kaku menggunakan timer menit, tapi mengadaptasi konsepnya. Pekerjaan dibagi menjadi target harian yang jelas. Setiap tim fokus pada satu pekerjaan dalam pada waktu tertentu,
disediakan jeda secara teratur untuk menjaga stamina, evaluasi dilakukan secara berkala, bukan nunggu masa besar muncul. Ia juga mengadakan briefing singkat setiap pagi, hanya 10-15 menit, untuk memastikan semua anggota tim memahami tugas masing-masing. Perubahan ini awalnya terasa asing bagi sebagian karyawan, namun Ardi tidak memaksakan. Ia memberi contoh langsung dengan cara kerjanya yang terstruktur, tenang, dan konsisten. Perlahan, hasilnya mulai terlihat. Produktivitas meningkat, kesalahan produksi berkurang, karyawan menjadi lebih fokus dan tidak mudah lelah. Lingkungan kerja pun menjadi lebih kondusif. Salah satu momen yang paling membanggakan bagi Ardi adalah ketika perusahaannya berhasil mencapai target produksi tertinggi dalam 1 tahun tanpa menambah jam lembur secara berlebihan. Bahkan tingkat kepuasan karyawan juga meningkat. Atas pencapaiannya, Ardi mendapatkan penghargaan sebagai manajer terbaik di perusahaannya. Namun bagi Ardi, pencapaian terbesar bukanlah penghargaan itu, melainkan ketika ia bisa membantu orang lain berkembang seperti dia dulu. Suatu hari, Ardi diundang kembali ke Universitas X sebagai pembicara dalam seminar mahasiswa. Di hadapan ratusan mahasiswa, ia berdiri dengan sederhana, mengenang masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana ia pernah kesulitan, pernah gagal dan hampir menyerah. Namun ia juga memberikan satu pesan penting. Kesuksesan tidak datang dari perubahan besar dalam 1 hari, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ia kemudian menjelaskan metode Pomodoro yang dulu ia anggap sederhana, tapi ternyata mampu mengubah cara berpikir dan cara kerjanya. Mahasiswa yang hadir tampaknya terinspirasi. Banyak di antara mereka yang merasa memiliki cerita yang sama seperti Ardi dulu. Di akhir seminar, seorang mahasiswa menghampirinya dan berkata, "Bang, saya juga dari desa. Saya sering merasa tertinggal. Tapi setelah dengar cerita abang, saya jadi percaya bisa berhasil." Ardi tersenyum. Ia melihat dirinya masa lalu dan di masa itu. Perjalanan hidupnya belum selesai. Ia masih terus belajar, berkembang, dan menghadapi tantangan baru. Namun satu hal yang selalu ia pegang teguh, fokus pada proses kecil. Lakukan dengan konsisten dan hasil besar akan mengikutinya. Dari desa kecil hingga ruang rapat perusahaan, dari mahasiswa biasa hingga meja produksi, semua berawal dari langkah sederhana yang tidak pernah ia remehkan. Berapa tahun setelah menjadi manajer produksi, Ardi mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ia bukan hanya ingin sukses secara pribadi, tapi juga ingin menciptakan sistem yang bisa membuat banyak orang berkembang, terutama mereka yang berada di latar belakang seperti dirinya, desa, keterbatasan, dan minim akses. Di tengah kesibukannya, Ardi mulai merancang sebuah program pelatihan internal di perusahaannya. Program itu sederhana, tapi memiliki tujuan besar, membantu karyawan meningkatkan produktivitas dan keterampilan kerja melalui manajemen waktu dan pola kerja yang efektif. Ia menamai waktu itu kerja cerdas, bukan hanya keras. Dalam program tersebut, Ardi mengajarkan prinsip-prinsip yang dulu ia pelajari saat kuliah, membagi pekerjaan menjadi bagian kecil, fokus dalam waktu tertentu, istirahat untuk menjaga performa, evaluasi berkala. Karyawan yang awalnya biasa saja mulai menunjukkan perubahan. Ada yang lebih disiplin, ada yang lebih percaya diri, bahkan ada yang berhasil naik jabatan. Salah satu karyawan bernama Budi yang dulunya sering terlambat dan kurang fokus, perlahan berubah menjadi salah satu operator terbaik di timnya. Budi bahkan berkata, "Pak Ardi, dulu saya pikir saya tidak bisa berkembang, tapi ternyata saya belum tahu cara kerjanya." Ucapan itu sangat membekas di hati Ardi. Sejak saat itulah Ardi semakin yakin bahwa ilmu sederhana yang diterapkan dengan konsisten bisa mengubah hidup seseorang. Suatu hari Ardi mendapatkan tawaran besar dari perusahaan lain dengan posisi lebih tinggi dan gaji yang jauh lebih besar. Banyak orang menganggap ini sebagai langkah karir yang sempurna. Namun Ardi justru bimbang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah tujuan saya hanya naik jabatan atau memberi dampak yang lebih luas? Setelah berpikir panjang, Ardi mengambil pesan yang mengejutkan banyak orang. Ia menolak tawaran tersebut. Sebagai gantinya, ia mulai membangun sesuatu yang sudah lama ia impikan, platform pelatihan untuk mahasiswa dan fresh graduate, khususnya di daerah. Ia ingin membantu mereka agar tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah ia rasakan dulu. Ardi kembali ke desanya, bukan sebagai anak desa yang bermimpi keluar, tapi sebagai seorang yang membawa peluang kembali pulang. Ia mulai mengadakan pelatihan kecil di balai desa, mengajarkan cara belajar efektif, manajemen waktu, metode Pomodoro, persiapan dunia kerja. Awalnya hanya diikuti beberapa orang, namun sering waktu semakin banyak yang datang. Cerita tentang Ardi mulai menyebar dari desa ke desa, dari kampus ke kampus. Bertahun-tahun kemudian, Ardi bukan hanya dikenal sebagai manajer produksi yang sukses, ia dikenal sebagai mentor, penggerak perubahan, dan inspirasi bagi generasi muda desa. Banyak mahasiswa yang dulunya ragu, kini berani bermimpi. Banyak yang dulunya tidak percaya diri, kini mulai melangkah.
dan semuanya berawal dari satu hal sederhana yang diajarkan. Mulai saja dulu 2 menit pertama bisa memulai hidupmu. Di satu sore yang tenang, Ardi duduk di depan rumah masa kecilnya. Melihat anak-anak desa belajar bersama dengan semangat. Ia tersenyum, karena kini ia tahu kesuksesan jati bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tapi tentang seberapa banyak hidup yang bisa kita ubah. Waktu terus berjalan, apa yang dimulai Ardi sebagai paling kecil di balai desa kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Program yang ia rintis perlahan berubah menjadi sebuah komunitas belajar. Mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergabung, baik secara langsung maupun online. Mereka datang dengan satu kesamaan, ingin berkembang, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ardi memahami betul pesan itu. Ia kemudian mengembangkan programnya menjadi lebih terstruktur, kelas manajemen waktu, pelatihan skill kerja, komunikasi, problem solving, simulasi dunia kerja, dan mentoring personal. Dan tentu saja satu hal yang selalu menjadi dasar, disiplin kecil melalui metode Pomodoro. Namun, perjalanan ini tidaklah selalu mulus. Ada masa di mana programnya hampir berhenti. Dana terbatas di masa kecil. Banyak yang melakukan apakah program seperti ini bisa bertahan. Bahkan beberapa orang berkata, ini tidak akan berhasil. Anak desa sulit bersaing. Kata-kata itu sempat menggoyahkan Ardi, tapi ia kembali mengingat prinsipnya. Fokus pada langkah kecil, bukan hasil besar sekaligus. Ia tidak mencoba memperbaiki semua sekaligus. Ia hanya melakukan apa yang bisa dilakukan hari itu. Hari ini memperbaiki satu modul, besok membantu satu mahasiswa, lusa membangun satu kerjasama. Sedikit demi sedikit semuanya mulai berubah. Suatu hari salah satu peserta programnya bertimbal kerja di sekolah besar di kota. Kemudian disusul peserta lainnya dan yang lain lagi. Cerita keberhasilan mulai bermunculan. Media lokal mulai meliput. Kampus-kampus mulai mengundang Ardi sebagai pembicara. Bahkan beberapa perusahaan mulai bekerja sama untuk merekrut lulusan dari programnya. Program kecil ini kini berubah menjadi sebuah gerakan mimpi yang lebih besar. Ardi tidak berhenti di situ. Ia memiliki visi yang lebih besar, membangun pusat pengembangan mahasiswa desa berskala nasional, memberikan akses belajar setara, membuktikan bahwa asal bukanlah batas. Ia mulai membangun platform digital agar siapapun dimanapun bisa belajar. Kini seorang mahasiswa di desa terpencil bisa mengakses materi yang sama dengan mahasiswa di kota besar. Di tengah semua pencapaiannya, Ardi tetap menjaga suatu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggal sejak dulu. Setiap pagi ia duduk, menyalakan timer, dan memulai Pomodoro pertamanya. Karena ia tahu kesuksesan yang dimiliki hari ini bukan karena langkah besar, tapi karena langkah kecil yang akan secara berulang-ulang. Suatu hari seorang peserta bertanya kepadanya, "Bang, apa rahasia sukses abang sebenarnya?" Ardi tersenyum, lalu menjawab dengan sederhana, "Bukan rahasia, hanya kebiasaan yang tidak saya hentikan. Dan dari desa kecil itu, lahirlah bukan hanya satu kisah sukses, tapi ratusan bahkan ribuan kisah baru. Karena satu orang yang berubah bisa menjadi awal perubahan bagi banyak orang." Inilah kisah inspiratif ya seorang desa Ardi ya, sukses karena menerapkan metode Pomodoro dalam melakukan aktivitasnya. Jadi setelah itu mahasiswa nanti wajib melakukan refleksi diri ya. Jadi refleksi diri peran metode Pomodoro dalam perjalanan akademik dan masa depan karir. Di sini mahasiswa diharapkan mampu merefleksikan kebiasaan belajar pribadi, memahami pentingnya manajemen waktu, mengaitkan kisah inspiratif dengan kehidupan sendiri, bekerja sama dengan kelompok secara kreatif. Jadi ketentuan tugasnya dikerjakan secara kelompok 3-5 orang, bentuk tugas refleksi, presentatif, kreatif dan bentuk drama ya. Durasinya presentasi 15 menit di luar kelas dalam bentuk drama ya. Kemudian instruksinya refleksi individu ya, itu dalam bentuk cerita. Setiap anggota melihat bagaimana kebiasaan belajar saya saat ini, apa kendala terbesar dalam bentuk waktu, apakah saya sering menunda tugas atau prokrastinasi, jelaskan bagaimana pendapat saya tentang metode Pomodoro, apa perubahan yang saya akan lakukan setelah memainkan metode ini. Ini nanti dijawab dalam bentuk cerita ya, cerita divideokan. Kemudian refleksi kelompok, didiskusikan bersama. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Ardi, bagaimana metode Pomodoro bisa diperoleh dalam kehidupan mahasiswa, bagaimana metode ini bisa diterapkan dalam dunia perusahaan. Ini kelompok ini dalam bentuk drama ya. Jadi kelompok itu harus menyisipkan 5 lagu dangdut dalam presentasi sebagai instansi profesi. Contohnya lagu dangdutnya Begadang, Rumah Irama. Ini maknanya kebiasaan buruk mahasiswa begadang. Kemudian terlalu ST12 dangdut terus santai menunda tugas. Sakitnya tulis ini dampak nilai jelek atau stres ya.
lagi cantik, distraksi, main HP, dan sebagainya, menurut semangat berubah dan produktif. Di lagu harus putasan lengkap, ada jengkel secara lengkap ya. Nah, ini kriteria penilaiannya, kedalam refleksi 20%, pemahaman materi 20%, kreativitas 20%, bersama tim 15%, cerita 15%. Gunakanlah bahasa yang jujur dan efektif, tidak hanya teori tapi nyata. Kreativitas sangat dihargai. Melalui tugas ini masih tidak hanya belajar teori, tapi juga mengenal diri sendiri, memperbaiki kebiasaan dan mulai mengembangkan masa depan. Ya, ini demikianlah ya yang bisa Bapak sampaikan pada siang ini. Semoga ini bermanfaat. Nah, silakan tonton berkali-kali sehingga tidak ada paham ya. Tonton dan komentar di YouTube. Anda beri kesimpulan apa yang Anda dapatkan di YouTube ya. Terus nama Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.